Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan buku buku pena jilid 4B tema 4 berbagai pekerjaan. Langsung saja adik-adik dibuka halaman 47. Di halaman 47 ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Adik-adik silakan dulu baca sebuah teks yang berjudul kelinci dan kura-kura. Setelah itu jawab pertanyaannya dari sebelah kanannya adik-adik ya, baliknya. Yang pertama saya baca pertanyaannya, kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng kelinci dan kura-kura? Jawaban saya adalah kura-kura dan kelinci sedang lomba lari, namun kura-kura yang lambat justru memenangkan lomba itu. Itu yang terjadi. Saya ulangi, kura-kura dan kelinci sedang lomba lari, namun kura-kura yang lambat justru memenangkan lomba itu. Nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang kejadian tersebut? Menurut saya, kura-kura memenangkan lomba lari karena kerja kerasnya untuk sampai di garis akhir. Sedangkan kelinci kalah dalam lomba lari dikarenakan ulahnya yang sombong dan meremehkan orang lain. Itu menurut saya, pendapat saya. Nomor 3, tuliskan nama tokoh berikut serta perilakunya dalam dongeng kelinci dan kura-kura. Yang A, kura-kura, menurut saya sifatnya adalah pemberani adik-adik ya, dan pantang menyerah. Kelinci sifatnya sombong, suka meremehkan orang lain. Bekicot sifatnya baik dan mau mendukung kura-kura. Nomor 4, apa pesan moral yang kamu temukan pada dongeng tersebut? Menurut saya pesan moralnya adalah janganlah kita menjadi orang yang sombong dan meremehkan orang lain. Tetaplah bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Maaf ya adik-adik ya, tulisannya sangat tidak teratur. Sekarang kita ke halaman 51. Di sana ada ayo berlatih. Bukan ayo berlatih nih, portofolio yang IPA. Saya coba bantu yang yang PPKN adik ya, halaman 51. Di sini nomor 2 adik-adik ya, ada pertanyaan, diskusilah bersama teman sebelahmu tentang akibat pemanfaatan hutan yang berlebihan terhadap lingkungan dan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tuliskan juga langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kelestarian tersebut. Tuliskan laporan dalam bentuk tabel. Tabel itu yang seperti ini ya adik-adik ya. Maaf kalau saya tidak bikin seperti itu, saya cuma ingin memberitahu aja bahwasanya akibat pemanfaatan hutan yang berlebihan adalah berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi, terjadinya global warming, kemudian rawan terjadi bencana alam, kurangnya sumber makanan dan habitat hewan. Kemudian langkah-langkah untuk melestarikan hutan adalah melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, dan tidak melakukan ladang berpindah. Kita ke halaman 52. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Pertanyaan yang pertama, mengapa sila ketiga pada Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin? Jelaskan. Menurut saya karena pohon beringin mempunyai ciri pohon yang kuat, rindang, dan akar gantung yang banyak sebagai gambaran negara Indonesia yang melindungi rakyatnya sebagai pemersatu bangsa dan melambangkan bangsa yang beraneka ragam suku, agama, dan budaya. Nomor 2, tuliskan makna sila ketiga Pancasila bagi rakyat Indonesia. Maknanya adalah sebagai pemersatu bangsa, sebagai tempat untuk dapat berlindung di bawah negaranya, dan sebagai wadah pemersatu keragaman Indonesia. Nomor 3, tuliskan 3 kegiatan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Banyak adik-adik ya, melakukan gotong royong bersama-sama, melakukan kerja bakti bersama-sama, melakukan ronda malam, berdiskusi bersama-sama, dan masih banyak lagi. Kemudian halaman 53, di sini ada ayo berlatih matematika. Dia bukan ayo berlatih tapi kinerja praktik ya adik-adik ya, saya bantu aja. Gambarlah berbagai segitiga dengan ketentuan berikut. Yang A, segitiga sama sisi luasnya 30 cm. Gambarnya seperti ini adik-adik, sama sisi berarti sisi kanan, kiri, dan bawahnya itu dikasih tanda seperti ini adik-adik. Artinya itu sama panjangnya.
Jadi ini panjangnya 6, tingginya 10. Luasnya 30 cm pangkat 2. Kemudian yang B, buatlah segitiga siku-siku yang luasnya 40 cm pangkat 2. Oke. Ini dia yang B, siku-siku gambarnya. Luasnya 40 cm pangkat 2, berarti bawahnya 10 cm, atasnya 8. 10 kali 8, 80. 80 bagi setengah, dikali setengah, jawabnya adalah 40 cm. Oke, kemudian nomor 2C, segitiga lancip luasnya 50. Kalau lancip adik-adik ya, anggap aja seperti ini adik-adik ya, segitiga sama kaki ini. Alasnya 5, tingginya 20, luasnya 50 cm pangkat 2. Kemudian yang D, segitiga siku-siku luasnya 60 cm. Ini segitiga siku-siku, kalau luasnya 60 cm berarti alasnya 12, tingginya 10 cm. Kemudian yang E, segitiga sama sisi luasnya 80 cm pangkat 2. Nah ini dia adik-adik ya, luasnya 80 cm, berarti yang sebelah sini sisi-sisinya 10 cm, alasnya 10 cm, tingginya 16 cm. Oke adik-adik, kemudian kita ke halaman 54. Di halaman 54 ini ada ayo belati matematika. Tentukan luas segitiga di bawah ini. Sudah saya tulis semua di sini adik-adik. Yang pertama, luasnya setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 18 dikali 12. 18 dibagi 2 sama dengan 9, berarti 9 kali 12 sama dengan 108 cm pangkat 2. Yang B, luasnya setengah kali alas kali tinggi, rumusnya berarti setengah dikali alasnya 12, tingginya 14, 14 dibagi 2 sama dengan 7, berarti 12 dikali 7 sama dengan 84 cm pangkat 2. Yang C, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, setengah dikali alasnya 40, tingginya 22, berarti 22 dibagi 2 sama dengan 11, 40 dikali 11 sama dengan 440 cm pangkat 2. Kemudian yang D, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, setengah dikali alasnya 18 dan tingginya 15. 18 dibagi 2 sama dengan 9, berarti 9 kali 15 sama dengan 135 cm pangkat 2. Saya tunjukkan sekali lagi adik-adik. Oke, sekarang nomor 2. Lengkapilah tabel berisi alas, tinggi, dan luas segitiga berikut. Sudah saya catat ya adik-adik ya. Yang pertama ini berarti nyari luasnya adik-adik ya. Caranya berarti luasnya setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 8 kali 15 sama dengan 60 cm pangkat 2. Sementara nomor 2 yang tidak diketahui adalah alasnya, berarti kita cari alasnya adik-adik. Ini dia alasnya. Rumusnya luas dikali 2, kemudian dibagi tinggi. Luasnya adalah 300 dikali 2 dibagi 30. 600 bagi 30 sama dengan 20 cm. Nomor 3, titik-titiknya ada di kolom tinggi, berarti kita mencari tinggi. Cara mencari tinggi yaitu luasnya dikali 2 baru dibagi alas. 675 dikali 2 dibagi 30 sama dengan 675 dikali 15 sama dengan 45 cm adik-adik. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 56. Oh sorry, bukan 56 tapi halaman 59 adik-adik. Nah di sini ada sebuah bacaan, ayo berlatih bahasa Indonesia, bacaan serigala yang tamak. Silahkan dibaca dulu adik-adik. Kemudian buatlah peta pikiran dari dongeng tersebut, tuliskan tokoh, perilaku tokoh, tempat awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral dari cerita tersebut. Ini sudah saya buatkan di sini adik-adik ya. Maaf harusnya seperti ini adik-adik, tapi karena kertas saya tidak cukup, saya buat peta pikirannya seperti ini. Nah, judulnya adalah Serigala yang Tamak. Tokohnya adalah serigala, burung puyuh, dan kancil. Tempatnya, latarnya di hutan. Awal ceritanya adalah serigala memakan telur burung puyuh. Setelah itu burung puyuh bertelur lagi. Ini ada itunya ya adik-adik, tolong ditambahkan. Setelah itu burung puyuh bertelur lagi. Kancil mengajak burung puyuh untuk menjebak serigala. Nah, di akhir ceritanya, burung puyuh meletakkan telur-telur palsu ke dalam sarangnya. Serigala kecewa karena telur-telur itu tidak bisa dimakan. Sifat tokoh: serigala serakah, burung puyuh penyabar,
Kancilnya cerdik dan baik. Pesan moral, janganlah kita berbuat serakah. Kita harus membantu orang yang kesusahan seperti yang dilakukan Kancil. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Kita tutup dulu. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe ya jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan. Dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku pena jilid 4B tema 4 yang berjudul berbagai pekerjaan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.